Di antara pertanyaan yang ditanyakan ke kita adalah bacaan tasyahud awal itu sampai mana? Apakah ada di situ solawat di tasyahud awal tersebut, Allahumma shalli ala Muhammad, ataukah tidak ada solawat kepada Nabi SAW di tasyahud awal? Maka kalau kita melihat ya hadis-hadis Nabi SAW, maka tasyahud awal itu sampai pada ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di sana saja. Adapun salawat itu hanya ada pada tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir. Kenapa? Karena di tasyahud akhir itu ada doa setelah salawat, dan salawat itu muqaddimah untuk doa. Sedangkan di tasyahud awal itu tidak ada doa, dan juga tidak ada hadis yang sahih, bahkan hadis lemah yang menjelaskan ada salawat di tasyahud awal. Apakah begitu maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Dan untuk ustadz di awal, semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesabaran dalam membimbing para jamaahnya. Amin Allahumma amin. Merespon terhadap apa yang dijelaskan oleh Ustadz tadi itu ya teman-teman di awal, mengenai hukum membaca sholawat di tasyahud awal. Intinya apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu bahwa membaca sholawat di tasyahud awal itu ya tidak ada sunnahnya. Bahkan hadis dhaif pun tidak ada yang menjelaskan mengenai hal itu. Ya masuknya ke ranah bid'ah lah kalau membaca sholawat di tasyahud awal. Namun sebagai pembanding teman-teman dan sebagai respon kita menemukan jawaban yang cukup berbeda ya, bahkan berbeda inilah dari keterangan fatwa Imam Ibnu Baz, di mana Imam Ibnu Baz ini pernah ditanya teman-teman ya mengenai hukum membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Nah, jawabannya ini yang bikin kita itu kaget teman-teman ya. Kita baca teman-teman jawaban dari Imam Ibnu Baz ini. Beliau menjawab, as-sunnah ayakro as-sholah ala nabi. Ternyata membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal itu hukumnya sunnah teman-teman ya. Ini menurut Imam Ibnu Baz loh ya. Kita tidak membahas koridor madzhabul arba'ah, tidak, kita lepas dari situ. Kita menggunakan referensi yang sering dijadikan rujukan oleh ustadz-ustadz sunnah, ustadz-ustadz salafi. Beliau Imam Ibnu Baz menjelaskan hukum membaca sholawat Nabi di tasyahud awal hukumnya sunnah. Lebih dari itu teman-teman ya, beliau memberikan keterangan yang lebih lebar. Yaqra'ul musolli fit tasyahud as-sholata ala Nabi idza tayassaro. Kalau misalnya kita waktunya luang, nggak mepet-mepet sholatnya, ya sudah kita baca sholawat saja kepada Nabi di tasyahud awal. Kana imaman au munfaridan au makmuman, baik itu kita menjadi imam sholat sendiri atau menjadi makmum. Kalau misalnya imamnya masih duduk, ya sudah kita teruskan saja membaca sholawat, begitu teman-teman ya. Kenapa kok begitu? Nah ini logikanya Imam Ibnu Baz. Li'anna rasulah lama su'ila an dzalik bayyana lahum kaifiyatas sholah. Karena pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai hal itu, beliau itu hanya menjelaskan tentang kaifiyahnya sholawat saja, tata cara sholawat saja. Walam yakul hadza fit tasyahudil akhir faqat. Beliau tidak membatasi, Rasulullah itu tidak batasi, ini dibaca di tasyahud akhir saja, ini jangan dibaca di tasyahud awal. Tidak ada keterangan seperti itu. Sehingga Imam Ibnu Baz menyimpulkan, loh ini juga berarti bisa dibaca di tasyahud awal. Katanya Imam Ibnu Baz, bal atlaqo, bahkan Rasulullah itu memutlakan, bisa dibaca di tasyahud awal juga bisa dibaca di tasyahud akhir. Rasulullah tidak menjelaskan secara detail, begitu loh teman-teman. Fadalla dzalika ala annahu yushra'u fit tasyahudil awal wal akhir jami'an. Oleh karena itu membaca sholawat menurut Imam Ibnu Baz ini disyariatkan dibaca di tasyahud awal dan juga di tasyahud akhir, begitu loh teman-teman ya. Ini tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ini hanya kita itu belajar bareng-bareng membaca referensi supaya kita itu terbuka pikirannya teman-teman ya. Tidak asal nuduh ini nggak ada dalilnya, ulama ini membid'ahkan. Wah ternyata kita tahu sendiri teman-teman ya, Imam Ibnu Baz memberikan kelonggaran. Lu nggak apa-apa baca sholawat di tasyahud awal itu, ini malah sunnah. Karena Rasulullah itu tidak memberikan batasan ini dibaca di sini, ini dibaca di sana, enggak gitu. Nah, teman-teman ya.
Fa idza qala asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yaqul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Kalau sudah kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, kita lanjut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Oh, sampai panjang ini mungkin ya sholawatnya. Fit tasyahudil awal wal akhir jami'an. Nah, itu dibaca di tasyahud awal dan di tasyahud akhir ya. Ini pendapat Imam Ibnu Baz. Bahkan beliau ini Imam Ibnu Baz memberikan keterangan yang lebih wah lagi. Hadza huwal afdol wa hadza huwal arjah. Nah, ini menurut beliau membaca sholawat di tasyahud awal ini malah yang lebih utama. Ini yang lebih rojih. Nah, ini enggak tahu ini beliau ini cara mentarjihnya bagaimana, yang jelas Imam Ibnu Baz ini menjelaskan seperti itu. Terserah ya para teman-teman ini yang nonton mau ikut ustadz yang di awal tadi ya nggak apa-apa, yang katanya nggak ada hadis sahih, bahkan hadis dhaif pun nggak ada penjelasan mengenai sholawat di tasyahud awal, atau kita mengikuti Imam Ibnu Baz teman-teman ya, yang mungkin lebih terkenal keulamaannya, yang lebih terkenal kealimannya begitu teman-temannya. Jadi ini tidak bermaksud bagaimana, yang jelas kita itu supaya lebih terbuka pikirannya bahwa Imam Ibnu Baz sendiri ternyata mensunahkan. Yang mana yang benar wis wallahu a'lam. Jadi kalau mau ikut pendapat ustadz yang tadi yang mungkin lebih hafal hadis ya monggo. Mau mengikuti Imam Ibnu Baz yang juga keulamaannya ini sudah sangat masyhur ya monggo. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.